100 juta pertama itu adalah proses yang paling menyakitkan, tapi juga sekaligus adalah momen yang sangat tak terlupakan dalam hidup gua. Dan gue yakin kalau lu perintis, lu akan mengalami hal yang sama. Dan sebelum gue bahas gimana caranya lu dapat 100 juta pertama lu sebelum tahun ini berakhir, gue mau cerita dulu pengalaman gue sampai gue bisa dapat 100 juta pertama gue di umur 18 tahun itu kayak gimana ya. 6 tahun yang lalu saat gue mencapai 100 juta pertama gue di umur 18 tahun, itu adalah proses yang sangat-sangat menyakitkan. Mulai dari mana? Mulai dari sesimpel gue itu sering banget bolos sekolah buat ngirim pesanan ke customer. Dan lucunya, gue jujur, gue ngomong ke guru gue, kenapa bolos sekolah? Gue ngerjain usaha gue mesti kirim ke customer. Dan pendidikan di Indonesia ini lucunya seperti itu. Saat pendidikan gue kemarin itu, kurikulum gue itu ada pelajaran KWU, yang dimana lu belajar kewirausahaan. Tapi pas muridnya fokus buat usahanya, malah dikecam, gue diancem gak lulus sekolah. Dan gue masih ingat banget saat lulusan itu, semuanya itu by chat, karena gue COVID saat itu lulusnya. Jadi semuanya by chat, kalau yang lulus di chat, yang gak lulus nggak di chat. Gue itu yang gak di chat, dan teman-teman gue yang lain yang gak di chat, itu tuh semua kayak ketar-ketir segala macam, walaupun itu cuma prank doang ya. Tapi gue saat itu bener-bener gue nggak peduli sama sekali. Gue tetap lanjut packing, gue tetap lanjut prosesin orderan customer gue. Dan sampai malam guru gue malah yang nanya, kok kamu nggak ngechat, nggak nanya kenapa kamu nggak lulus segala macam. Gue bilang, iya pak, saya dari pagi saya fokus sama usaha saya fokus packing pesanan customer saya. Dan ternyata pada akhirnya gue lulus juga. Cuman di situ lucunya sistem pendidikan kita, di mana lu ada pelajaran kewirausahaan, murid lu punya usaha tapi lu nggak didukung gitu. Dan gue masih inget banget di awal-awal gue proses menuju 100 juta pertama, tidur gue setiap hari tuh cuma kayak 3 jam, 4 jam. Lu bayangin gue bangun tetap harus pagi, jam 9 pagi, jam 10 pagi gue udah packing orderan customer. Dan minimal gue jam 4 itu tuh biasa tuh masih di luar, masih ngirim ke GNT, ke Si Cepat segala macam sampai jam 4 pagi. Karena segitu banyaknya pesanan, gue mesti proses sendirian, gue belum ada karyawan saat itu. Jadi gue cuma bisa mengandalkan diri gue sendiri doang. Dan gue pun gak pernah sedikit pun menyesal saat gue di momen-momen menuju 100 juta pertama itu. Gue jarang nongkrong, teman-teman gue semua bilang gue budak uang karena gue kerjaannya nyari duit doang. Mereka sampai bilang, ngapain sih lu nyari-nyari duit, masih muda, udah sih lu fokus belajar aja dulu, fokus sekolah, abis itu lu kuliah bla 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 segala macam. Gua nggak pernah menyesal. Dan bahkan sekarang faktanya mereka yang ngomong itu semua, mereka yang jadi budak uang karena mereka harus kerja, kalau nggak mereka nggak bisa makan. Di posisi gua sekarang di umur yang sangat muda, gua sudah bebas, gua setiap hari mau ngapain. Gue mau bangun untuk kerja atau gue bangun mau main, gue mau jalan-jalan, itu udah terserah gue. Karena gue udah bangun sistemnya, gue udah bangun bisnis gue dari sangat muda, sehingga gue sudah bebas dari masalah keuangan. Dan sekarang gue akan kasih tahu lu 3 bidang yang bisa bikin lu dapet 100 juta pertama lu sebelum akhir tahun ini, beserta penjelasannya juga akan gue kasih tahu lu di sini. Bukan kayak konten kreator lain yang cuma kasih tahu lu, oh lu mesti begini, lu mesti begitu, tapi nggak dikasih tahu caranya kayak gimana. Gue akan kasih tahu lu detail caranya di sini. Lu cukup nontonin sampai habis. Dan yang terpenting apa? Yang terpenting adalah lu action. Oke, ketiga bidang ini gue akan jelasin dari yang paling simple sampai yang paling susah menurut gue. Yang pertama adalah impor. Menurut gue bisnis impor itu karena gue mengalaminya, gue menjalaninya, gue profesional di bidang ini. Gue juga dapetin 100 juta pertama gue 6 tahun lalu dari bisnis impor, dari mulai jualin barang impor. Menurut gue bisnis ini adalah bisnis yang lu gak perlu mikir terlalu panjang, lu cukup perlu sabar dan kerja keras aja. Dan yang kedua, kalau lu pinter sedikit, lu ngerti sedikit soal marketing atau digital marketing, lu bisa jalanin produk digital. Menurut gue dengan lu jalanin produk digital di tahun ini gak perlu waktu lama, lu udah bisa dapat 100 juta pertama lu. Dan yang ketiga, menurut gue ini agak lebih susah. Kenapa? Karena ini nggak cuma butuh kerja keras dan sabar, tapi lu perlu kemampuan untuk mau belajar dan lebih bisa pintar sedikit ngelihat peluang. Dan gue yakin orang-orang yang di bidang ini berhasil itu nggak akan bodoh. Orang-orang yang berhasil di bidang ini sudah pasti orang-orang pintar. Mereka nggak cuma sekedar kerja keras dan sabar doang. Yaitu apa? Di bidang content creator. Lu dapetin attention orang, menurut gue itu bukan hal yang mudah. Bagi segelintir orang yang punya kemampuannya mungkin mudah, tapi untuk lu bisa jadi content creator, lu mesti bisa lebih pintar dikit untuk ngelihat peluang. Tapi gue akan jelasin gimana caranya buat lu bisa sukses di 3 bidang ini yang sudah gue jalani. Oke, yang pertama kita mulai dari bisnis impor. Kenapa gue kasih tahu lu mulai dari bisnis impor? Kenapa ini jadi salah satu yang paling mudah? Karena gue juga mulainya dari jualan barang impor.
Mulai dari resell barang impor, sampai gue bisa impor sendiri, dan sekarang gue bisa punya perusahaan jasa impor gue sendiri. Gue bisa bantu orang banyak buat impor, dan ya memang gue akui ini spesialisasi gue. Dan menurut gue, ini sampai berapa puluh tahun ke depan juga ini akan menjadi salah satu industri yang bisa bikin lu kaya. Karena gue pun udah sering banget bantu orang dari yang impornya masih kecil-kecil sampai sekarang udah jadi besar sekali. Itu gue udah lihat sangat-sangat banyak, dan lu memang nggak perlu sangat-sangat pintar. Lu cuma perlu kerja keras, dan lu cuma perlu sabar aja. Dan gue sendiri pun mulainya nggak langsung impor. Gue mulainya juga dari resell, jualin barang-barang dari importir. Setelah jualin barang-barang dari importir, udah laku, udah rame, baru gue mulai impor sendiri. Dan lagi, marketnya itu tuh sangat-sangat terus berkembang. Lu lihat sampai 10 tahun ke depan juga pasti akan makin banyak orang kaya baru dari jualan barang impor. Salah satu contohnya, misalnya lu lihat, kalau misalnya lu tinggal daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat, lu pasti sudah banyak lihat kenapa banyak orang-orang Cina datang ke Indonesia buat jualan langsung, jualan online di Indonesia. Kenapa? Karena mereka melihat 300 juta penduduk Indonesia itu adalah market semuanya. Kompetitor mereka sedikit di sini. Beda sama di negara mereka, itu semua orang tuh udah pada usaha semua. Semua orang punya pabrik kecil-kecilan segala macam. Udah susah persaingan di sana. Mereka nggak cukup pintar doang di sana. Mereka nggak cukup kerja keras doang di sana. Sedangkan di negara ini, lu kerja keras dan sabar sedikit aja, lu sudah pasti bisa sukses. Dan kalau lu masih ngerasa, oh jualan barang impor merugikan negara, bla 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 segala macam, lebih rugi mana? Market lu diambil sama orang Cina yang datang ke sini jualan langsung, terus dibawa balik duitnya ke negara mereka, daripada lu yang makan sendiri. Lu nggak usah pusing soal mikirin namanya neraca dagang Indonesia nanti begini, begitu, begini, begitu. Itu kalau neraca dagang Indonesia bagus karena ekspor segala macam, nggak kasih makan lu. Dan kalau lu bisa mikir sedikit, lu bilang ekspor di Indonesia tuh sumber daya alamnya tuh banyak dan bagus segala macam. Orang-orang Cina datang ke sini nggak akan jualan barang impor, mereka akan ekspor mulainya. Dan memang faktanya ekspor itu sulit banget. Buat lu yang mau dapat 100 juta pertama lu, nggak usah sok-sokan, nggak usah banyak gegayaan, mulai dari yang paling gampang aja dulu. Dan nanti pasti di video ini udah pasti bakal ada orang-orang yang bilang, jangan jualan barang impor, nanti kalau jualan barang impor bla bla bla, gini-gini dukung UMKM. Lu pakai HP aja, HP Cina. Semua HP lu tuh nggak ada yang HP Indonesia, merek Indonesia. Bahkan pakaian lu, kancut lu itu semua pakai barang Cina. Lu mau bilang produksi di Indonesia, iya produksi di Indonesia. Bahannya tuh dari Cina, nggak ada. Negara ini belum mampu gitu. Bahkan lu lihat skincare, nih gua kasih tahu rahasianya ya. Brand skincare semua bilang, oh iya produksi dalam negeri, ini UMKM segala macam. Enggak bos. Itu semua tuh bahannya ngambil dari Cina, di sini cuma di packaging doang. Karena memang nggak mampu dan nggak bisa dapat yang semurah itu. Kalau mau produksi sendiri di sini, bikin sendiri dari nol di sini, lu pada nggak bisa beli, pasti harganya mahal banget. Jadi lu jangan munafik, lu butuh duit. Lu jangan berpikir terlalu panjang segala macam. Lu lihat 90% barang yang lu pakai di dunia, semua hal yang lu pakai di dunia ini, di Indonesia ini yang lu pakai sehari-hari, itu hampir 90% tuh barang Cina semua. Dan memang demand-nya ada. Kalau demand-nya ada, ini kan prinsip dasar lu berbisnis. Lu jualan karena ada demand, lu baru kasih supply-nya. Jadi lu jangan munafik, lu nonton videonya sampai habis, pasti lu bisa dapetin 100 juta pertama lu sebelum 2026. Untuk memulai bisnis impor, itu lu nggak perlu sangat-sangat pintar. Lu cuma perlu kerja lebih keras dan lu cukup sabar. Cara yang paling pertama adalah bukan soal lu impor apa dulu, tapi lu mau jualan apa. Banyak orang yang kejebak di sini, mau jualan barang apa, pusing segala macam bla bla bla. Gue kasih tips yang sangat-sangat gampang. Yang pertama adalah lu cari top 10 industri atau top 10 kategori yang sedang lagi naik-naiknya. Contohnya misalnya lu ambil kategori beauty. Kategori beauty number 1 ada apa? Ada skincare. Lu ambil secondary needs-nya. Secondary needs-nya misalnya apa? Aksesoris buat makeup, aksesoris buat skincare, aksesoris kecantikan. Itu secondary needs-nya, lu jual di bidang itu bisa kasih lu margin lebih besar daripada lu harus jualan di yang pertama. Yang di pertama itu udah perangan besar-besaran, lu perlu modal yang gede. Di secondary needs, lu cukup cari distributornya aja. Lu nggak harus langsung impor. Lu ambil sama importer, lu jualan dulu. Margin lu tipis, it's okay. Yang penting lu terjualnya sudah banyak, lu dapat review banyak, baru lu mulai impor sendiri. Jadi intinya, lu jangan langsung kucuk-kucuk, oh karena namanya bisnis impor, gue langsung impor. Jangan. Lu mulai dengan jualan dulu. Gue pun memulainya dulu, gue jadi reseller. Gue ngambil sama distributor, itu margin gue paling cuma 10%, 20% saat itu. Dan gue gulung sampai penjualannya udah banyak, gue tahu volumenya tuh besar, gue baru beranikan diri untuk langsung impor. Sehingga gue bisa turunin HPP-nya, gue bisa naikin margin sampai 50% ke atas. Di situ baru lu bisa merasakan keuntungannya. Sebelum sampai ke titik itu, jangan jadi orang bego. Jangan lu baru jualan sedikit segala macam udah berasa kaya, lu baru omset 100 juta, 200 juta lu udah langsung berasa kaya. Lu FOMO, lu beli ini, beli itu, lu hambur-hamburin duit lu.
lu jalan-jalan segala macam, jangan. Puterin dulu ke bisnis lu, jangan kebanyakan gaya. 3 tahun pertama gue mulai bisnis, gue pakai HP masih gembel, gue semua masih gembel. Gue bener-bener mulai semua gue fokus buat puterin lagi ke bisnis gue, puterin lagi ke bisnis gue. Jangan langsung lu nikmati. Lalu yang ketiga, setelah lu dapat penjualan yang sudah besar, lu sudah tahu volumenya segini, lu sudah ada modal untuk impor. Cara buat impor itu paling gampang, lu nggak usah pusing, lu cari aja perusahaan forwarder. Itu ada banyak sekali, lu nggak harus pakai punya gue juga nggak apa-apa. Lu bisa pilih perusahaan forwarder. Cara pilihnya gimana? Pertama, lu cari yang bisa bantuin lu cari barang, yang bisa bantuin lu beli barangnya, yang bisa bantuin lu handle pengirimannya, yang bisa bantuin lu urus biaya cukanya, bisa bantuin lu urus terima beres sampai ke rumah lu. Kenapa gue bilang yang terima beres? Mungkin kalau lu urus sendiri mungkin bisa jadi lebih murah. Tapi yang harus lu pahami di sini adalah lu bukan Superman, lu nggak bisa urus semuanya sendirian. Jadi jangan buang-buang waktu lu untuk hal yang nggak penting. Lu fokus aja jualan, lu serahin aja ke jasa forwarder yang bisa bantu lu terima beres. Dan yang terakhir yang paling penting adalah apa? Pastikan jasa yang lu pakai itu berani kasih lu garansi kalau barangnya hilang atau barangnya kesita 100% garansi uang kembali. Kalau nggak berani lu jangan pakai. Karena resiko lu itu terbesar di situ. 3 cara ini yang udah gue jelasin, itu tuh udah sangat-sangat simpel banget. Lu nggak perlu pusing. Lu cukup tes aja, mulai jualan aja dari rumah pun bisa. Keuntungan yang lu lakuin sekarang daripada kompetitor lu yang orang-orang Cina adalah apa? Lu pertama nggak kejar-kejaran sama polisi, jadi imigran liar. Lu nggak harus sewa rumah, nggak harus sewa tempat, nggak harus sewa karyawan. Lu bisa mulai semua dari rumah ini sendirian. Jadi kalau masih ada lu orang yang bilang, oh susah jualan sekarang segala macam, ya udah lu aja yang susah. Jangan ngajak-ngajak orang lain susah. Gue udah banyak ngeliat orang yang sukses tahun ini, mulai yang dari impornya kecil-kecilan sampai sekarang impor kontaineran. Itu sudah banyak customer gue alami hal seperti itu. Dan gue pun bisa sampai ke titik ini dengan cara yang paling bodoh ini aja gitu, dengan bisnis yang paling simple ini aja gitu. Dan gue juga yakin pasti lu sering lihat orang yang sukses di bidang impor daripada di bidang ekspor, lebih banyak kan pasti. Jadi ya lu nggak usah tutup mata, nggak usah munafik gitu. Mulai dari yang paling gampang aja. Dari bisnis impor ini aja, dengan lu tekuni, dengan lu kerja keras dan lu sabar aja, lu nggak perlu pinter-pinter banget. Lu nggak perlu IQ lu sampai 150, nggak perlu IQ lu sampai 120. Gua jamin lu pasti bisa sukses. Apalagi di 2 bidang yang akan gua kasih tahu di kedepannya. 2 bidang ini bakal bikin lu sukses lebih cepat kalau lu lebih pintar sedikit. Dan kalau lu emang ngerasa diri lu pintar, pasti lu akan bisa nangkep di bidang yang kedua yang akan gue kasih tahu ini, dan lu bakal jadi kaya lebih cepat daripada dari bidang yang pertama ini.